kita, menghidupkan kita, memberi rezeki kepada kita, hingga bahkan sampai detik hari ini kita diarahkan hidup lebih baik. Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan siang hari ini adalah kewajiban orang mukmin adalah meninggalkan dendam dan dengki. Apa yang disebut dengan dendam? Wa huwa samratul ghadab wa mahallu quwwatil ghadab al-qalb. Disebut dengan dendam, yaitu hati merasa berat dan melanggengkan kemarahannya. Umpamanya orang marah pada seseorang, tiba-tiba buang sampah di depan rumah kita, marah, kurang ajar, ini rumah orang dibuat tempat buang sampah. Saking marahnya, kemudian timbul yang namanya dendam. Awas, besok nampak aja, itu namanya dendam. Dendam itu adalah buah dari iri hati. Buah dari iri hati. Iri hati buah dari marah. Marah menghasilkan iri hati. Iri hati berbuah dengan dendam. Jadi namanya dendam itu adalah buahnya buah. Sedangkan marah itu adalah pokoknya pokok. Maka dendam, iri hati, dengki itu karena ada marah. Marah, apakah tidak boleh? Boleh. Tidak ada larangan orang marah, asal marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Yang tidak boleh ketika marah dalam rangka mengikuti keinginan hawa nafsu. Dan itulah yang sering terjadi. Berbagai macam kriminal yang terjadi di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Seorang anak SMP sudah tega membunuh anak SD. Seorang suami tega membunuh istri, istri tega membunuh suami, dan berbagai macam kriminal yang lain. Ini penyebab utamanya adalah marah, emosi. Emosi yang tidak terkendali, emosi yang diikuti. Jadi marah boleh-boleh saja selama marahnya karena Allah. Justru kalau orang mukmin nggak punya marah, umpamanya melihat larangan Allah diterjang, minuman keras ditenggak, judi dilakukan, apakah yang offline, online, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin pergaulan bebas di mana-mana, kumpul-kumpul di mana-mana. Terus kita tidak marah. Itu bukan manusia, itu setan bisu. Setan bisu. Nah terus bagaimana mengatasi yang namanya dendam iri hati? Sebelum melangkah ke sana, kita akan lihat dulu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tahasadu, wa la tanajasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yaqbid ba'dukum ala bani ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim. Nabi bersabda, jangan kalian saling iri hati.
jangan kalian saling membenci, jangan saling membelakangi, bahkan jangan sampai sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain. Kalau kita tarik kesimpulannya, jangan ganggu orang lain, jangan membuat orang lain terzalimi. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian semua bersaudara. Sebab apa? Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, namanya saudara. Jangan saling membenci, saling mencemooh, merendahkan, menghina, dan kezaliman-kezaliman yang lain. Hadirin yang berbahagia, dalam sabda Nabi yang lain dari Syekh Hasan, dari Sayyid Hasan bin Ali cucu Rasulullah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bahaya dendam dan iri hati. Al-ghil wal hasad ya'kulanil hasan. Namanya dendam, iri hati itu akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan. Gambarannya seperti apa? Kama ta'kulunan al-hatabah. Perumpamaan menghancurkannya iri hati, dendam kepada kebaikan seperti namanya api. Ketika disuguhi dengan kayu bakar, maka tidak akan pernah disisakan. Jadi ibarat kita sudah banyak amal, tapi ternyata dalam hati kita menyimpan dendam, menyimpan iri hati, maka kebaikan-kebaikan semua itu akan habis lenyap dimakan oleh dendam dan iri hati. Jadi bahaya sekali. Maka kita harus mengantisipasi. Dan cara mengantisipasinya tentu dengan mengendalikan amarah. Mengendalikan amarah. Dengan amarah yang timbul, kemudian kita kendalikan, maka tidak akan muncul yang namanya iri hati, yang namanya dendam. Rasul mengajarkan bagaimana cara mengendalikan amarah. Secara zahir, kalau orang berdiri maka duduk. Marah-marah dalam kondisi berdiri, duduk. Duduk masih marah, baring juga masih marah, siram dengan air wudhu. Disiram pun nggak mempan, rendam dalam sungai. Kenapa demikian? Sebab amarah itu dari iblis. Sifat iblis itu tercipta dari api, panas. Kalau tidak percaya tengok, ketika orang marah coba bercermin. Marah-marah langsung bercermin, tengok api, matanya merah, otot-otot lehernya melepuh. Nah itu jelas ya. Hadirin sidang sholat zuhur yang berbahagia, menutup cerita dan menutup daripada pertemuan ini ada sebuah hikayat yang kita akan terbelalak dengan hikayat ini. Hikayat ini apa? Yaitu Ruqyah anak iblis Abu Bakar. Ceritanya iblis itu datang ke rumah Fir'aun, ke kerajaan Fir'aun. Setelah sampai di depan pintu, maka iblis mengetuk pintu. Dok, 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 dok. Iblis Fir'aun nyahut dari dalam. Siapa itu? Iblis ini kan terkenal cerdas, pandai. Jawabnya juga sangat mengejutkan. Kalau kamu ngaku Tuhan, Fir'aun, mestinya kamu tahu siapa aku. Fir'aun kan terkenal memproklamirkan dirinya sebagai seorang Tuhan. Fir'aun, kalau memang kamu
kamu Tuhan, mestinya kamu tahu siapa aku. Bingunglah Firaun. Akhirnya kalah Firaun ini. Wah, ini bukan tamu biasa ini. Ini bukan tamu biasa. Akhirnya dibuka lagi. Pintu dibuka, iblis masuk. Kemudian iblis bertanya kepada Firaun. Awalnya Firaun bertanya, ada apa kau kesini? Iblis kemudian menjawab, Ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka. Firaun, kamu tahu gak orang yang lebih jahat, lebih buruk daripada dirimu? Wah, tantangan berat. Mencari orang yang kelakuannya lebih parah dibanding dengan Firaun. Maka Firaun kemudian menjawab, "Qala, anda, saya nggak tahu. Terus siapa? Makhluk yang lebih buruk daripada saya. Saya itu sudah ngaku Tuhan, kan sudah fatal. Masih ngaku, masih ternyata masih ada yang lebih buruk." Iblis kemudian menjawab, "Qala al-hasib." Orang yang lebih buruk daripada Firaun itu adalah orang yang dengki. Dengki ini penyakit yang fatal, penyakit yang sangat ganas, menghancurkan. Faktanya, dengki itu lebih parah daripada Firaun. Firaun itu terkenal kejahatannya, genosida biasa bagi Firaun. Ya mungkin kalau orang Israel hari ini melakukan genosida, ya mungkin masih ada darah keturunan Firaun. Firaun punya program. Ketika diramal dirinya akan dikalahkan oleh keluarga istana, Firaun segera mengadakan program. Siapapun yang hamil, awasi. Kalau dia punya lahir anak laki-laki, bunuh. Firaun ngeri. Ternyata masih ada yang lebih buruk daripada Firaun. Siapa dia? Dialah orang yang iri hati. Kata iblis, wabil hasad waqatu bihadil mihmah. Sebab iri hati itulah aku sampai pada usia kali ini. Dulu tinggal di surga, diusir dari surga, tinggal di bumi, dilaknat oleh Allah, bahkan disestempel di lisensi besok akan menjadi terangnya neraka jahanam. Nauzubillah subhanallah. Kesimpulannya, kita harus waspada. Jangan-jangan dalam diri kita ada penyakit dendam dan iri hati. Maka kita harus selalu mengawasi dan induknya kita pegang. Yang namanya marah harus benar-benar kita kendalikan. Marahlah karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Jangan pernah karena hawa nafsu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.